Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin qad ma'annat qulubuhum binuri tauhid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa 'amilus sholihati ila yaumil maut. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah Ta'ala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah B, Dr. Hasanul Muna, MA. Perkenalkan, saya Istiana Walia dengan NIM 3120052 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah subtema yang berjudul Isra Mi'raj, perjalanan lintas dimensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat muslim pasti tidak asing mendengar istilah Isra Mi'raj, sebuah perjalanan di mana Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa dengan ditemani buruk dan ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Dilanjut dengan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Biasanya kita sebagai umat muslim merayakan atau memeriahkannya itu pada malam 27 Rajab. Tapi perlu kita ketahui, banyak loh dari kalangan teman-teman kita yang masih belum tahu apa itu sebenarnya Isra Mi'raj. Apakah ada hikmah di balik Isra Mi'raj? Apakah penting bagi kita mengetahuinya? Nah, oleh sebab itu saya akan memberi sedikit gambaran mengenai peristiwa terbesar umat muslim yang merupakan sebuah fenomena yang sungguh luar biasa. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah peristiwa yang sangat agung. Dari peristiwa tersebut, Nabi memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pastinya sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Lalu, apakah pengalaman dan pengetahuan memiliki arti dan apa kaitannya dengan kita sebagai umatnya? Oh, tentu sangat-sangat memiliki arti bagi kita umatnya beliau. Pengetahuan dan pengalaman yang paling berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah memiliki keterkaitannya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Baik kebesaran di alam ini yang dapat dilihat dengan panca indera maupun berupa alam gaib yang tidak dapat kita jangkau oleh panca indera dan akal pikiran. Seperti halnya dikisahkan dalam perjalanannya beliau menjumpai nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam di langit pertama hingga langit ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Beliau memberikan salam kepada mereka, mereka menyambutnya dengan menjawab salam beliau, seraya mengakui kenabian beliau dan menjadi imam salat bagi mereka. Mungkin bagi kita peristiwa tersebut itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil, ya enggak? Nah, tapi kita sebagai umat muslim, kita hanya perlu dan wajib mengimaninya, meyakininya, karena segala sesuatu yang mustahil bagi kita, gak ada yang mustahil bagi Allah, ya toh? Iya. Kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada beliau terdapat pelajaran-pelajaran yang bagi kehidupan itu sangat penting. Dalam hal apa? Dalam membentuk karakter insan yang bertakwa, gemar berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Oke, bagi teman-teman dan para pendengar setia, kembali lagi ya kita membahas pengertian mengenai Isra Mi'raj. Dalam kitab Al-Munawwir itu disebutkan bahwa Isra menurut bahasa adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah tangga untuk naik ke atas.
Karena itu, pengertian Isra yang dimaksudkan adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ya, jadi dikatakan kalau Sidratul Muntaha itu ialah suatu wilayah yang tidak terjangkau oleh hakikatnya. Ya, hakikatnya Sidratul Muntaha itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tempat tersebut itu tidak bisa kita gambarkan melalui akal pikiran kita. Seandainya pun kita menggali, berijtihad mengenai bentuk Sidratul Muntaha itu seperti apa, maka akal kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Tidak mungkin ya kita akan sampai pada apa yang kita maksudkan. Seperti itu. Lalu ketika beliau sampai di sana, apakah yang Rasulullah lakukan di Sidratul Muntaha tersebut? Nah, pada kesempatan itu, singkatnya Rasulullah SAW diizinkan untuk bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah sekali, bukan? Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah selesainya Mi'raj, Nabi datang kepada umatnya membawa tugas yang sangat penting bagi kita semua umat Islam, yaitu ditugaskan beliau dan umatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Perintah itu adalah perintah yang langsung dari Allah. Kita tahu bahwa salat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Setelah 2 kalimat syahadat, bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakannya. Salah satunya yaitu pada surat An-Najm dari ayat pertama hingga ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Shadaqallahul azim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dalam bentuk yang asli. Sedang ia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Dengan diperintahkannya sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad dan umatnya pada malam Isra Mi'raj tersebut, dirasakan betapa pentingnya ibadah sholat harus ditegakkan oleh setiap pribadi muslim. Dalam Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Allah secara berulang kali memerintahkan kepada kita agar mengerjakan sholat dengan baik, memperhatikan syarat dan rukunnya, serta ketentuan-ketentuan lain yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari kisah Isra Mi'raj ini ada 2 pesan.
ada dua pesan yang sangat filosofis. Pertama, bahwa Isra dan Mi'raj ini menjawab kecemburuan bumi dan langit. Kenapa? Maka semua umat akan menyaksikan betapa kompaknya bumi dan langit ramah terhadap kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu peristiwa Isra Mi'raj adalah napak tilas, sebuah napak tilas Nabi kepada senior Nabi dengan ziarah plus visualisasi umat dahulu dan masa mendatang. Oleh sebab itu, zaman sekarang penting ya bagi kita generasi muda adalah sowan kepada ulama, tokoh agama, dan berziarah ke makam para aulia. Sebab kisah Isra Mi'raj menyontohkan itu. Dan yang paling mulianya lagi, senior Nabi sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sayang dalam hal apa? Dalam memberikan ilmu negosiasi ketuhanan, di mana sholat yang tadinya asalnya jumlahnya itu ada 50 waktu menjadi 5 waktu. Itulah hikmah dari tawadu kepada senior Nabi. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Semoga sejarah singkat mengenai Isra Mi'raj yang telah dipaparkan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.